berbasis lingkungan. Lingkungan tempat kita hidup sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Lingkungan yang menjadi sumber berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali penyakit berbasis lingkungan, penyebabnya, dan cara pencegahannya. Penyakit berbasis lingkungan ada yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu polusi udara, sanitasi yang buruk, limbah berbahaya, pencemaran air, perubahan iklim, radiasi, dan lain sebagainya. Contoh penyakit berbasis lingkungan, yang pertama faktor dari udara kotor. Penyakit yang ditimbulkan berupa asma, ispa, dan kanker paru-paru. Faktor lingkungan dari air tercemar. Penyakit yang ditimbulkan yaitu diare dan hepatitis A. Faktor lingkungan sanitasi yang buruk. Penyakit yang ditimbulkan berupa penyakit cacingan, tifus, dan leptospirosis. Faktor lingkungan dari limbah industri. Penyakit yang ditimbulkan yaitu keracunan timbal dan kanker. Upaya pencegahannya, yang pertama menjaga kebersihan lingkungan, rutin membersihkan rumah dan sekitarnya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjamin air bersih guna air yang telah dimasak atau disterilkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan ventilasi. Yang keempat, menggunakan masker di daerah berpolusi. Yang kelima, mendukung penghijauan. Yang keenam, mendaur ulang dan mengelola sampah dengan benar. Yang ketujuh, melakukan vaksinasi. Penyakit berbasis lingkungan, yang pertama yaitu diare. Pencegahannya dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Yang kedua, malaria. Cara pencegahannya membersihkan lingkungan dengan air mengalir, serta jangan lupa membersihkan peralatan rumah tangga secara rutin. Jika memiliki tempat penampungan air seperti kolam renang, Anda disarankan untuk menebarkan ikan pemakan jentik nyamuk. Menutup penampungan air saat tidak digunakan, menggunakan obat anti nyamuk dan kelambu saat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk. Menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari. Yang ketiga ada penyakit DBD. Pencegahannya yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin seperti bak mandi, kolam ikan, dan lain sebagainya. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau manfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk, yaitu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menanam tanaman yang berfungsi untuk mengusir nyamuk, menggunakan kelambu pada kamar, serta memasang kawat kasa pada lubang-lubang ventilasi, menggunakan lotion anti nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk. Hindari menggantung pakaian yang telah dipakai, memasang mosquito trap. Keempat, penyakit kulit. Cara pencegahannya tidak berbagi peralatan pribadi dengan orang lain seperti alat makan dan alat mandi. Menghindari kontak langsung dengan kulit orang yang terinfeksi. Melakukan vaksinasi terutama untuk penyakit seperti cacar air. Menghindari paparan alergi atau bahan iritasi seperti produk kimia yang keras. Menghindari paparan sinar matahari berlebih langsung ke kulit, tidak menggaruk kulit yang gatal, meradang atau iritasi. Membersihkan terlebih dahulu peralatan umum sebelum digunakan, misalnya sendok di warung makan. Menjaga sistem kekebalan tubuh dengan makan makanan bergizi seimbang dan cukup istirahat. Yang kelima ada penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Cara pencegahannya yaitu seringlah mencuci tangan dengan bersih terlebih setelah beraktivitas di tempat umum. Minimalisir sentuhan tangan pada wajah terutama bagian mulut, hidung. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, mengkonsumsi vitamin untuk menambah kekebalan tubuh.
Olahraga secara rutin minimal 150 menit per minggu untuk olahraga ringan. Selanjutnya, keracunan makanan. Cara pencegahannya, bersihkan bahan makanan beserta alat masak, simpan makanan di dalam kulkas, pisahkan antara makanan matang dan mentah. Masak makanan sampai matang dan merata, perhatikan tanggal kadaluarsa. Penyakit berbasis lingkungan selanjutnya yaitu chikungunya. Cara pencegahannya, menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakannya yaitu dapat dilakukan untuk membantu 3M, yaitu menaburkan bubuk ABT pada tempat penampungan air, memiliki ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela di ventilasi, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka. Penyakit berbasis lingkungan yang terakhir yaitu filariasis. Cara pencegahannya, langkah utama untuk mencegah kaki gajah adalah dengan menghindari gigitan nyamuk. Hal ini sangat penting dilakukan terutama di daerah endemik kaki gajah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap gigitan nyamuk. Dapat melakukan langkah-langkah sederhana yaitu mengenakan baju dan celana panjang, mengoleskan lotion anti nyamuk, tidur dalam kelambu, membersihkan gangguan air di sekitar rumah. Jadi teman-teman, kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana dari rumah sendiri, kita bisa mencegah penyakit dan menciptakan masa depan yang lebih sehat. Ayo mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.